Ya, 210 instansi jebol, data digital ambrol. Demikiankah pemirsa? Lalu bagaimana sebenarnya potensi resiko atau dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat akibat adanya peristiwa ini dan sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Bapak Abimanyu Wahyu Hidayat, pakar keamanan siber. Abah, apa kabar? Sehat? Baik, apa kabar? Abah Abimanyu, terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo. Selamat malam Pak Dirjen, Pak Usman. Selamat malam. Ya, Mbak Ken. Ya, Pak Usman, kita ingin mengupdate dulu Pak, kondisi terakhir atau kondisi saat ini, proses penanggulangan atau recovery yang sudah dilakukan atas peristiwa yang terjadi ini, atas serangan ransomware pada Pusat Data Nasional ini seperti apa? Iya, jadi kita terus melakukan pemulihan bertahap ya terhadap gangguan ya atau down atau serangan cyber yang menimpa Pusat Data Nasional sementara 2 ya di Surabaya. Jadi ada Pusat Data Nasional sementara 1. Nah, kita terus mencoba melakukan perbaikan ya pemulihan di imigrasi relatif bisa kita katakan sudah pulih, sudah normal. Autogate sudah bisa dipakai, sudah bisa difungsikan sehingga tidak sampai terjadi katakanlah antrian yang panjang di imigrasi. Kemudian kita juga terus melakukan pemulihan terhadap data-data ya data-data 282 kementerian, lembaga dan daerah yang terdampak ya kita mulai dari yang bisa kita pulihkan lebih cepat yakni kementerian, lembaga ataupun daerah yang memiliki backup data, lalu kemudian kita juga mencoba menjajaki ya menelusuri kementerian dan lembaga lain ya untuk kita mintakan ya informasinya tentang data ataupun backup data yang mereka miliki. Jadi ada progres ya, ada kemajuan pemulihan down-nya atau serangan cyber ke Pusat Data Nasional sementara 2. Oke. Ya, Pak Usman, mungkin sebagai informasi juga kepada masyarakat yang juga belum cukup familiar. Sebenarnya apa kemudian bedanya Pusat Data Nasional kemudian dengan Pusat Data Nasional sementara 2 yang dimaksud ini Pak, sehingga kita pun masyarakat juga bisa membayangkan coverage gangguan atau dampaknya kemudian seluas apa yang ditimbulkan? Ya, jadi kita punya Pusat Data Nasional sementara 1 dan Pusat Data Nasional sementara 2 yang kemarin mendapat serangan cyber Pusat Data Nasional 2. Nah, kemudian kita sedang membangun Pusat Data Nasional, katakanlah yang lebih permanen. Ya, mudah-mudahan bulan Agustus kita bisa meresmikan Pusat Data Nasional di Cikarang, Bekasi. Kemudian kita juga merencanakan pembangunan PDN di Batam, dan yang ketiga di IKN. Oke, nah dengan adanya serangan yang kemudian mengganggu PDN sementara 2 ini Pak, coverage gangguannya tuh sampai seperti apa mungkin dampak yang bisa dirasakan masyarakat? Apakah hanya di wilayah-wilayah tertentu saja atau seperti apa? Iya, jadi Pusat Data Nasional sementara 2 maupun Pusat Data Nasional sementara 1 ini mengcover ya data-data dari banyak kementerian dan lembaga. Oke. Jadi yang terdampak karena down-nya atau serangan cyber Pusat Data Nasional 2 ada 282 kementerian, lembaga dan daerah yang terdampak. Yang terbesar memang
di daerah karena meliputi provinsi, kota, dan kabupaten. Oke. Oke, baik. Itu penjelasan sementara sejauh ini dari Pak Usman, dari apa yang kemudian sudah dilakukan untuk proses recovery. Tapi Abah, oke, kita sepakat bahwa kita pasti punya putra-putri anak bangsa yang handal juga dalam sistem cyber security. Tapi melihat adanya peristiwa ini, Abah melihat seperti apa? Masalahnya di mana sebenarnya, Abah? Kalau dasar pertanyaannya adalah kita punya putra-putri bangsa yang memang mumpuni, yang pintar-pintar, yang itu yang nggak dipakai sama Kominfo. Oke, sehingga masih ada celah ini. Kenapa? Sekarang gini, yang terjadi sekarang ini udah jelas terbukti bahwa pusat data, mau dibilang sementara kayak permanen kayak, ini menunjukkan Kominfo ini adalah lemah, linglung, letoy, dan kemudian lalai. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Ini nggak ngomong kasar, ngomong gimana, tetapi kita bicaranya adalah bahwa saat suatu layanan dibuat untuk melayani perusahaan kementerian yang lain, institusi yang lain, ya mau dia ngomong gitu mau sementara, mau cuma sementahun, mau dia mau bilang permanen, mau dia ngapain, itu harusnya tetap bisa melayani secara maksimal. Nggak ada omongan sementara. Kalau masih sementara jangan layani kementerian. Ya masih tetap bangun dulu yang lebih baik. Masa baru sementara kemudian berani melayani kementerian, akhirnya kemudian malah dianya yang ambruk. Ya, jangan salah bahwa PDN diciptakan, PDN itu kan data center. Dibilangnya di Indonesia kan jadi pusat data. Diciptakan untuk melindungi data-datanya dari kementerian apabila suatu saat kementerian ada mengalami kegagalan gimana. Ini kemudian dia untuk bisa melindungi. Niatnya udah seperti itu. Ada di Wikipedia dia omonginnya kayak gitu. Berarti itu informasi dari Kominfo. Tapi kemudian sekarang terbukti yang harusnya berharap melindungi ternyata tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, sudah ada temuan dari BSSN, katanya sudah diperiksa dan kemudian ketahuan nih katanya namanya Microsoft Defender lah yang kena dan kemudian keterobosnya yang kayak gitu yang akhirnya bisa down. Microsoft Defender itu antivirus. Ya, kalau kita ngomong antivirus dan kemudian kalau dia bilang ada Microsoft Defender for Server, ada Microsoft Defender Plan 1, Plan 2, ini yang mana nih? Dan kemudian yang namanya server itu nggak cuma satu, yang namanya pusat data, servernya itu terpecah banyak dan kemudian bisa dibilang clustering. Dia bisa dibilang terpecah-pecah, nggak mungkin cuma satu server nyimpen semua sekian banyak data kementerian dimasukkan dalam situ, data Pemda masukin situ, kemudian servernya tinggal dimatiin down, mati semua. Ini lalai, ini yang namanya kita bilang nggak tahu bahasa yang lain dari culun apa ya, gitu loh. Karena apa? Kalau dia bisa melindungi, harusnya dia mengerti juga yang namanya server, kalau cuma satu saja, tanpa diserang. Sekarang kita guyur air aja, begini. Korslet kan itu server kan, masa mati se-Indonesia? Selemah itu, masa hanya ketergantungan di sini? Kan enggak, dia harusnya bisa memecah di sini sehingga apabila terjadi masalah, maka itu bisa dipecah-pecah. Masalah itu misalnya kayak semacam dizonasi. Satu area di sini memegang apa, satu area dimegang apa. Sehingga kalau down, nggak semuanya down. Di sini ada yang masih up, masih ada yang up, ya kan? Nah, kemudian lagi sekarang kalau dia memang masih sementara, umumkan dong sama semua kementerian ini masih sementara. Jadi jangan mengandalkan semua datanya di dalam sini. Ini baru setidaknya sebagai satu backup. Tetap semuanya punya data yang di sentranya di masing-masing kementerian. Jadi kalau itu yang malah si sementara TA ini lagi down, makanya di kementerian masih tetap bisa up. Tapi kalau sekarang dibilang semuanya diandalkan dan kemudian namanya sudah dari pemerintah sehingga harusnya semuanya dimasukkan ke dalam si PDN di sini dan kemudian sudah terlalu dipercaya ternyata gagal, akhirnya apa? Semua yang kementerian ini jadi ya kena getahnya. Oke, baik gitu. Abah. Ya, Pak Usman mungkin bisa merespon apa yang kemudian dilihat oleh Pak Abimanyu di sini dalam cyber security kita. Sebenarnya antisipasi sejauh apa yang kemudian sudah dilakukan dari Kemenkominfo ataupun juga BSSN, mengingat ini pusat data nasional, ada begitu banyak data terpusat kemudian digunakan oleh begitu banyak instansi, lembaga, kementerian, bahkan sampai masyarakat. Ya, jadi tadi saya sampaikan kita punya 2 pusat data nasional sementara. Ya, jadi tidak satu, sehingga masih ada data kementerian dan lembaga yang tidak terkena serangan cyber. Ya, kemudian kita juga akan membuat 3 pusat data nasional yang lebih permanen. Tadi sudah saya sampaikan, jadi tidak cuma satu, clustering itu akan kita lakukan.
Nah, kemudian yang ketiga, kita pun meminta ya ada backup data. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa kita akan memulai pemulihan secara bertahap, terutama untuk kementerian dan lembaga yang memiliki backup data. Nah, sementara yang datanya tidak ada pada kita, apakah dia punya backup data atau tidak, ini sedang kita hubungi satu persatu ya supaya kita bisa merancang pemulihannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, lalu butuh berapa lama Pak Usman untuk bisa melakukan proses recovery ini? Mengingat tadi kalau dari data yang disampaikan oleh Pak Usman juga jumlahnya tidak sedikit. Sedangkan pelayanan publik ini setiap hari terus menuntut tentunya pelayanan yang optimal, yang terbaik begitu Pak Usman? Ya, pertama kita terapkan prioritas. Ya, ada prioritas pertama yang kita pulihkan adalah yang terkait langsung dengan pelayanan publik seperti imigrasi misalnya. Ya, imigrasi itu kita pulihkan lebih cepat ya karena imigrasi punya backup data, dan kedua kita akan menyambut kepulangan jemaah haji yang tentu kalau tidak kita benahi segera akan terjadi penumpukan. Walaupun kita sudah siapkan plan B-nya, yaitu gabungan antara manual dan digital. Ya, tetapi sebelum jemaah haji pulang, ya kita sudah bisa membenahi autogate. Ya, autogate 69 itu sudah di Soekarno-Hatta itu sudah bisa kita beresin lah begitu ya, bisa kita benahi. Okay. Nah, jadi itu yang kita lakukan, ya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membenahi semua itu. Nah, yang ketiga ya tentu saja semua harus kita benahi. Ya, ini prioritas, ya pokoknya menempatkan prioritas dulu. Ya, ini paralel kita lakukan, tetapi tentu ada prioritas yang menyangkut layanan publik kita utamakan. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, itu penjelasan dari Pak Usman. Abah nampaknya sudah tidak sabar juga untuk merespon, tapi ditahan dulu sebentar Abah. Usai jeda dulu, mungkin nanti bisa disampaikan seperti apa suggestion yang bisa diberikan kepada mungkin Kemenkominfo dan juga di sini BSSN dalam mengatasi permasalahan yang saat ini tengah kita hadapi bersama. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali menemani Anda. Ya pemirsa, dalam era dunia yang serba digital ini, isu keamanan digital begitu sangat penting tentunya dan menjadi perhatian. Namun sayangnya meski kerap kemudian didengungkan, namun para pembobol ataupun juga hacker ini tidak berhenti berulah. Mereka juga terus melakukan serangannya tanpa terkecuali seperti apa yang saat ini tengah kita hadapi bersama. Ini kami hadirkan untuk Anda informasinya, serba-serbi serangan ke Pusat Data Nasional, di mana awal serangan ini terjadi pada Kamis atau terdeteksi pada Kamis 20 Juni 2024. Dan diinformasikan ada 210 instansi layanan publik yang kemudian terdampak dari adanya serangan ini. Kemudian pada Senin 24 Juni 2024, BSSN ini menyebut Pusat Data Nasional mengalami gangguan akibat brain chipper ransomware yang dilaporkan. Yang artinya sudah berhasil diidentifikasi. Nah, apakah sebenarnya ransomware itu? Software berbahaya yang mampu mengambil alih kendali dan mencegah penggunanya untuk mengakses hingga kemudian tebusan dibayarkan. Ini kemudian yang juga disampaikan oleh sang hacker. Nah, brain chipper ransomware, apa itu? Ia adalah ransomware baru yang mengenkripsi file korban dan meminta tebusan berupa Bitcoin. Kalau dari informasi yang beredar, ini hacker meminta 8 juta dolar Amerika Serikat sebagai tebusan atau sekitar 131 miliar rupiah, pemirsa. Nah, kasus brain chipper ransomware ini kemudian pada Maret 2024 juga ada data perusahaan milik Crinetics Pharmaceutical yang dicuri dengan tebusan 4 juta dolar Amerika Serikat. Jadi tidak hanya pada saat ini saja. Dan kasus brain chipper ransomware pada Februari 2023 juga sempat terjadi.
Begitu juga Oktober 2023, kelompok Nuscape melakukan pencurian data. Jadi sudah ada beberapa rangkaian masalah pemirsa yang juga pernah terjadi akibat serangan ini. Abah, ini nampaknya tadi sudah cukup semangat untuk bisa merespon atau menanggapi apa yang disampaikan. Mungkin kita bisa kembali ke kamera, Abah. Apa yang sudah disampaikan dan juga dijelaskan oleh Pak Usman tadi mengenai apa saja skema recovery atau penanggulangan yang sejauh ini sudah dipilih dan ditempuh oleh Kemenkominfo dan juga BSSN. Seperti apa, Abah? Saya pengen meluruskan banyak hal, jangan dipotong ya, kesal nih. Pertama, ransomware, banyak di berita-berita ransomware adalah software, aplikasi. Bukan, ransomware itu kriminalnya. Cuma kemudian kriminal tersebut dilakukan untuk meminta tebusan. Ransom, diminta tebusan. Kriminal tersebut tetap bisa dilakukan siapapun tanpa minta tebusan. Berarti bukan ransomware, dia bisa menggagalkan suatu sistem, dia bisa mencuri data, dia bisa melakukan pemutusan jaringan, apa semuanya. Tetapi hal tersebut kalau nggak minta tebusan, dia bukan ransomware. Jadi di situ yang menjadi istilahnya sebagai cybercrime yang ransomware karena ada tebusan yang diminta. Dan itu nggak perlu ada software, itu pelaku manusia juga dia kemudian melakukan penguncian aja, server kemudian dia kunci, dia minta tebusan, dia sudah jadi kriminal yang bersifatnya ransomware. Nggak harus hanya sekedar aplikasi. Oke, satu. Yang kedua, ransomware itu ada dua hal. Ransomware yang sifatnya mengenkripsi dan ransomware yang sifatnya mengkunci. Ya, login dan kemudian mengenkripsi. Ini yang mana nih? Gitu kan. Nah, kemudian ransomware tersebut itu bisa dilakukan siapapun. Nah, kalau udah ada tagihan, ada tuntutan, biasanya kan juga menunjukkan suatu ancaman dulu. Biasanya kalau dia bisa mengunci, ngapain dia mengunci kalau nggak dia mencuri data? Dia harusnya bisa mampu mencuri data dan kemudian dia jual kemana-mana, jauh lebih baik daripada sekedar mengunci. Server itu bukan hantu, server itu barang keras, itu ada bendanya di situ, di mana mau ransomware orang minta macam-macam pun, tinggal kita pegang servernya, tarik kabelnya sampai putus, ya udah selesai, nggak ada siapapun yang bisa mengganggu. Wirelessnya matiin umpamanya ya, wifi-nya dimatiin, kabel cabut, siapapun nggak bisa ganggu. Karena sudah terputus kontrol dari pihak yang lain, itu jadi benda sendiri, bisa dikelola oleh yang si pegangnya. Nah, di sini ada terlibat 4S yang namanya server, security, kemudian setting dan SOP, ya, standard operating procedure. Ini yang harusnya dibenahi. Nah, kalau yang saya bilang kenapa tadi Kominfo itu ada, saya bilang 4T, letter, lalai dan kemudian sebagainya, itu karena SOP-nya ini ada yang nggak jalan. Baru punya sementara, belum dibikin yang secure kayak gimana, kemudian diberikan layanan kepada publik. Dan akhirnya maaf tadi kepada Pak Usman juga dan kemudian kepada publik ya, saya ketawa sampai ngakak di sini. Kenapa? Ada diutarakan oleh Kominfo tadi bahwa oleh kementeriannya itu minta segera memberikan backupnya. Tanggung jawab backup itu si pemilik server. Kalau di sini berarti PDN yang harusnya wajib membackup sendiri tanpa di backup oleh kementerian masing-masing. Loh, yang mengelola data itu dia harusnya membackup sendiri. Nih saya ajarin buat Kominfo, backup itu ada yang diferensial, ada incremental, ada parsial. Ya kan? Yang mana yang mau dilakukan? Ini semuanya ada tahapan yang harus dilakukan. Nggak peduli ada ancaman atau nggak ada, bisa jadi tahu-tahu gentengnya jatuh atau apa, kemudian rusak. Ada orang lagi bersihin area data server kesenggol, jadi rusak ya kan. Nah, backup ini yang harusnya segera langsung dilakukan untuk melakukan restorasi. Ya, nah kalau itu sudah bisa dilakukan ya sudah beres. Nah, yang tidak dimiliki oleh Kominfo saya yakinin apa? Yang namanya redundancy. Itu adalah sesuatu layanan di mana servernya ini, kok dibilang tadi kan ada udah di zonasi ada yang kayak gitu. Katanya cuma sebagian lah, buktinya langsung 210 layanan hilang. Enggak, bukan sebagian, itu udah banyak atuh. Gitu. Kalau dia berani ngomong gitu berarti harusnya ada dari sekian banyak layanan, sebanyak sekian yang rusak, yang lainnya enggak aman gitu kan. Nah, ternyata enggak kan, tetapi pasti ini langsung down semua. Karena nggak ada redundancy. Redundancy ini adalah suatu saat server ini down, langsung yang ini menggantikan secara cepat, benar-benar bisa dibilang real time. Ya, seamless, bang, langsung ini down, ini tetap jalan. Jadi si pengguna nggak tahu bahwa ini, oh ada yang down nih. Downnya bisa server yang menginterface kepada pengguna, ada downnya yang sifatnya adalah yang kepada database servernya jebol, dia pindah ke database yang lain. Karena di belakang database ini sama database saling membackup. Backupnya real time, itu di backup real time. Jadi benar-benar nggak ada data sedikit pun yang hilang. Nah, hal ini kenapa diminta sama kementerian? Jadi kayaknya kan lepas tangan.
Gitu loh, harusnya ini yang bisa dilakukan. Ini yang saya bilang harusnya dibenahi. Bagian dari prosedur itu ya? Iya, bagian dari prosedur dan pembelajaran bagi Kominfo. Apalagi dibilang baru sementara. Oke. Gitu loh, sementaranya di sini yang harusnya dia membenahi. Jangan sampai hanya sekedar kata sementara, kemudian ada kelalaian prosedur yang tidak dijalani. Baik, Abah. Apalagi kalau survei udah bersilang-silang nih, sementara 1, sementara 2. Pas ada 1 down, dioper ke sementara yang satunya. Kan katanya sementara 2 down. Ya. Kenapa ininya nggak kerja, yang di ujung sana ngapain? Kita gitu coba loh. tanya langsung ya ke Pak Usman. Pak Usman, bagaimana nih tadi koreksi yang disampaikan oleh Pak Abimanyu? Silakan ditanggapi, Pak Usman. Iya, kita ini kan prinsipnya bagaimana memulihkan pelayanan lebih dulu. Ya tadi saya sampaikan ada prioritas dari manapun sumbernya, ya backup data itu ya harus kita pakai. Dan kita memang memakai sebagian itu adalah backup data yang dimiliki oleh kementerian, sejumlah kementerian dan lembaga. Tentu kita pakai. Nah, kalau backup datanya yang ada di tempat kita, maka kemudian juga kita akan menggunakan itu, gitu ya. Ini tadi sudah disampaikan, ini adalah PDNS, ya. Ini kan dalam rangka kita melaksanakan kebijakan satu data, ya. Kemudian kita membangun pusat data nasional. Ya kita menggunakan pusat data nasional sementara, ya memang betul itu kita lakukan ya sebagai sebuah transisi juga untuk menuju pusat data nasional yang lebih permanen yang sedang kita bangun begitu. Ya jadi saya kira kita tentu akan menjadikan ini pelajaran berharga. Tadi yang disampaikan Abah Abimanyu saya kira sangat berharga buat kita semua, buat Kominfo dan seluruh stakeholders yang berkepentingan dalam melindungi data. Dan ini tentu ya standar keamanan harus kita terapkan bukan hanya di PDN nanti yang lebih permanen, tetapi yang sekarang pun ini tetap harus kita terapkan begitu. Nanti kita akan periksa ya apakah ada standar yang tidak dijalankan ya atau seperti apa ya tidak dijalankannya. Ini tentu akan kita periksa. BSSN ini kan masih bekerja ya mengaudit dan di pusat data nasional yang lebih permanen apa yang tadi disampaikan oleh Abah Abimanyu tentu akan kita laksanakan ya, bahkan kita misalnya untuk memutuskan ya PDN itu ada di mana, misalnya ini yang di luar terkait dengan ya hacker begitu ya, misalnya kita tempatkan di 3 wilayah yang kita deteksi itu aman dari bencana alam misalnya, kemudian pasokan listriknya itu bagus ya, karena dia tidak boleh berkedip sedetik pun ya, kalau ada gempa dia bisa terganggu, kalau ada tsunami apalagi ya. Karena itu kita ditempatkan di 3 itu dari situ saja kita sudah mulai. Nah tentu yang sifatnya lebih teknis terkait dengan standar perlindungan data yang lebih telematik lah, lebih IT, tentu juga akan kita terapkan di pusat data nasional yang lebih permanen nanti. Terima kasih Abah masukannya. Ya, Pak Usman, mungkin tadi kalau juga menggarisbawahi yang kemudian menjadi karakter ransomware kan adanya tebusan itu ya tadi ya Abah ya. Kemudian di kasus ini 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 131 miliar rupiah. Nah, bagaimana kemudian Kominfo atau BSSN merespon mengenai hal ini? Ya, yang pertama ya BSSN ini dan juga Kominfo ini berkoordinasi dengan Polri. Ya, apapun ceritanya ini adalah tindakan pidana. Ya, tindakan pidana. Kemudian ya nanti Polri yang akan mengurusnya lah ya, menanganinya. Karena itu ada di ranah Polri. Yang kedua, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menkominfo ya, kita tidak akan memenuhi tuntutan ataupun ransom tadi itu begitu. Oke, baik. Abah, mungkin memaksimalkan kesempatan ini ada suggestion lagi yang ingin di-highlight dan disampaikan dalam proses recovery atau penanganan dari kasus ini sehingga tidak kembali lagi terulang, Abah, karena ini tentunya menjadi evaluasi ya kalau kita melihat catatan yang pernah terjadi. Seperti apa, Abah? Ya sekarang tetap sebenarnya semua pengelola area
ya area server maupun area umpamanya zonasi-zonasi tersebut, mereka harus mengelola datanya, areanya sebagai suatu unit tersendiri. Ya sehingga kalau satu yang down yang di sini tidak terpengaruh ya. Kemudian kalau ada yang serangan nggak akan kemudian kemana-mana, satu. Yang kedua, prosedur yang namanya recovery, rebuild, restore, restrain itu harus dijalankan. Kalau selalu ceritakan jadi teknis banget, tetapi tahapan-tahapan di sini untuk mencegah jangan sampai kalau udah down, kemudian dia udah down, recovery lagi. Nah kemudian itu harus dipikirkan jangan sampai hal itu yang terulang. Yang saya ngerinya adalah hal ini semua nanti kejadiannya apa? Ada proyek baru, salah digini deh, ada proyek baru. Nanti kemudian, wah ini maksud pembenahannya kayak gini-gini lagi. Wah jadinya macam-macam gitu loh. Karena ini sesuatu hal yang menurut saya kecil, kenapa jadi dibesar-besarkan. Ini adalah sesuatu yang server biasa, yang kemudian yang down di data center semua bisa mengalami. Teman saya malah ada yang di data center, ada yang di Duren 3, kemudian ada yang di Kuningan, di mana juga mengalami hal yang sama, umpamanya itu dalam pengelolaan berbagai layanan, dan mereka melakukan BKP, pertanggungjawabannya benar-benar secara sendiri-sendiri. Nah, Kominfo belajar lah, mungkin ini ingin mandiri Kominfonya, bahwa pemerintah mandiri punya data center sendiri, tapi belajar sama yang sudah stabil, belajar yang memang sudah mereka lebih baik di situ, nah belajar dari sana, cari setiap celah-celahnya benar-benar diperiksa, jangan menganggap dirinya sudah oke, tapi benar-benar memeriksa semua celah-celah bolongannya ada seperti apa. Itu sih. Baik, Pak Usman, singkat saja terakhir mungkin untuk kemudian memberikan rasa aman, ketenangan juga kepada masyarakat, karena mungkin juga masyarakat di luar sana bertanya-tanya seperti apa perlindungan ataupun jaminan terhadap data mereka, karena kemudian ada kekhawatiran data pribadi mereka yang kemudian sudah dihimpun ini kemudian bisa terhubung dengan satu aplikasi ataupun juga urusan-urusan dengan perbankan. Ini kemudian kan ada kekhawatiran di tengah masyarakat. Seperti apa Pak Usman? Iya, jadi pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita tentu bekerja sama dengan para ahli juga ya dalam pengadaan PDN, baik yang sementara maupun yang permanen tadi itu. Ya, dan tentu sudah kita laksanakan arahan-arahan ataupun masukan para pakar itu begitu. Kita kan melibatkan seluruh stakeholders juga yang terkait. Jadi kita tidak juga merasa hebat sendiri karena memang ya kita punya keterbatasan pastikan begitu. Nah yang kedua seperti saya sampaikan tadi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk terus meningkatkan perlindungan ya data, perlindungan ataupun keamanan cyber kita. Ya kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Ya ini kan akan menjadi semacam pembentuk ekosistem perlindungan ataupun keamanan cyber. Ini sedang kita susun satu peraturan pemerintah dan juga satu peraturan presiden. Nanti peraturan presiden itu akan mengatur satu lembaga ya yang memastikan perlindungan data masyarakat, memastikan pelaksanaan perlindungan data pribadi. Ya kemudian juga secara teknis ya apa yang terjadi ini tentu kita harus perbaiki teknologinya karena teknologi terus berkembang. Di sisi lain juga teknologi punya kelemahan ya karena itu tentu kita harus terus tingkatkan ya kemampuan kita dalam melindungi data atau dalam mengamankan dunia cyber kita. Oke, baik, tentu ini menjadi bahan evaluasi dan tentunya kita tunggu, kita nantikan proses recovery secepatnya yang bisa dilakukan untuk bisa menjamin keamanan dari data pribadi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya terima kasih Pak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi dari Kementerian Kominfo, dan juga Abah Abimanyu Wahyu Hidayat sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya.